Selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu Advent yang pertama. Sahabat-sahabatku yang terkasih, hari ini kita memasuki masa Advent. Masa Advent ini adalah kesempatan bagi kita umat Katolik untuk menantikan kedatangan atau kelahiran Yesus Kristus. Kata menantikan bukan berarti kita bersikap pasif, apatis, atau tanpa berbuat apa-apa secara rohani. Tetapi ini merupakan suatu sikap aktif untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan. Pada masa Advent ini, saya suka menegaskan bahwa keaktifan kita bukan hanya sekedar persiapan fisik, misalnya membersihkan rumah, menyiapkan atribut atau dekorasi Natal, dan lain sebagainya. Tetapi persiapan umat Katolik di masa Advent ini haruslah lebih pada persiapan rohani dengan mempersiapkan batin kita secara rohani dan juga pembaharuan diri. Dalam hubungan dengan masa Advent ini, kita perlu waspada dengan istilah pranatal. Gereja Katolik tidak mengenal istilah pranatal. Karena itu, umat Katolik harus tetap berfokus untuk mempersiapkan batin dan pembaharuan diri sebagai suatu bentuk persiapan rohani untuk kedatangan Yesus sebagai ciri khas dari umat Katolik itu sendiri. Di dalam bacaan Injil, Yesus juga menegaskan hal yang sama. Ia meminta kita untuk berhati-hati dan berjaga-jaga sebab kita tidak tahu kapan waktunya akan tiba. Hidup adalah sebuah misteri dan kita tidak tahu kapan hidup ini akan berakhir. Sehingga pembaruan diri haruslah menjadi salah satu prioritas di dalam hidup ini. Sebab di dalam bacaan pertama, Nabi Yesaya mengingatkan bahwa kita seperti seorang najis dan segala kesalahan kita seperti kain kotor. Kita semua menjadi layu seperti daun dan lenyap oleh kejahatan seperti daun dilenyapkan oleh angin. Selanjutnya, Nabi Yesaya menegaskan, tetapi sekarang, ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kami ini tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami dan kami semua adalah buatan tangan-Mu. Dalam hubungan dengan masa Advent, sabda ini hendak mengajak kita untuk melibatkan Tuhan di dalam pembaruan diri di masa penantian ini. Sebab Tuhanlah yang akan membentuk kita. Di dalam bacaan kedua, Santo Paulus juga meyakinkan kita bahwa di dalam Kristus kita telah menjadi kaya dalam segala hal. Maka pertobatan dan pembaruan diri pun perlu dilakukan bersama dan di dalam Kristus sendiri. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan sejumlah tema permenungan. Pertama, masa Advent adalah masa penantian secara rohani yang dipakai untuk pertobatan dan pembaharuan diri. Setiap tahun, saya selalu mengatakan bahwa Natal bukanlah suatu perayaan tahunan biasa ataupun perayaan tanpa makna. Karena itu, di masa Advent ini kita bisa berbuat banyak hal. Kita bisa lakukan banyak hal di masa Advent ini untuk memperkuat dan memperkokoh iman kita dari berbagai macam goncangan dan cobaan hidup. Misalnya, syirik Advent di setiap rumah atau lingkungan di mana kita berada. Lebih bergaul dengan kitab suci. Kita bisa mengikuti rekoleksi, retret, dan lain sebagainya. Gereja Katolik menyiapkan 4 minggu sebagai waktu khusus untuk kita melakukan pertobatan dan pembaruan diri. Waktu khusus yang disiapkan oleh gereja ini hendaknya digunakan dengan baik dan benar. Sehingga di hari raya Natal nanti, diri dan hati kita layak menjadi kandang terindah bagi Yesus untuk lahir di dalam hidup kita. Natal akan kita rayakan dengan penuh sukacita, bukan karena atribut Natal, tetapi
karena memang ada pertobatan dan pembaruan diri yang kita alami selama masa Advent ini. Itulah makna dari masa Advent sebagai masa penantian. Kedua, di dalam bacaan yang pertama, Nabi Yesaya mengingatkan kita bahwa Allah lah yang akan membentuk kita, karena kita semua adalah buatan tangannya. Karena itu di masa Advent ini, kita diminta untuk memberikan waktu yang cukup untuk berdoa dan evaluasi diri. Marilah kita membiasakan diri setiap hari untuk membuka dan menutup hari dengan doa dan evaluasi diri. Hidup kita patut untuk dievaluasi karena terkadang berproses bersama Tuhan tidaklah mudah. Tentunya ada banyak peristiwa yang terjadi dalam aktivitas sepanjang satu hari yang kita jalani. Apakah itu peristiwa yang menyenangkan, menggembirakan, atau sebaliknya? Mungkin terdapat juga peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan atau bahkan ada masalah yang kita hadapi. Apapun peristiwa yang kita alami, tetaplah kita percaya bahwa Tuhan ada. Tuhan berjalan bersama dengan kita. Bahkan Tuhan menggendong kita. Begitulah cara Tuhan membentuk kita semua sesuai dengan kehendak dan rencananya. Kita ibarat besi atau emas yang terus-menerus ditempa, dimurnikan, di mana suatu saat kita akan menjadi lebih kuat, lebih tabah, lebih bijaksana dalam melihat semua peristiwa yang terjadi. Karena itu, marilah kita melibatkan Tuhan di dalam setiap proses pembaruan diri kita, sehingga kita akan semakin mengerti seperti apakah maunya Tuhan ketika Ia membentuk diri kita. Tuhan memberkati Anda semua.